Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur sekali kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita untuk memaui belajar mengenai agama Allah Subhanahu wa taala ini, dan ini perlu sekali untuk kita camkan pada diri kita bahwa tidaklah kita itu bisa tergerak untuk belajar kecuali semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh kita ini perlu memiliki rasa takut. Yang takut itu merupakan di antara penyelamat kita. Tanpa takut seseorang bisa keliru, tapi takut yang benar itu apa? Takut sendiri itu apa? Insya Allah kita perbincangkan bersama-sama. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Mabad. Kita lanjutkan membaca kitab A'malul Qulub. Kita masuk di Ta'riful Khauf, yaitu definisi al-khauf. Al-khaufu fil lughah al-arabi. Khauf menurut pengertian bahasa Arab itu adalah makhudun min madati kha wawu fa allati tatulu ala dhu'ri wal fazai. Jadi kata khauf itu diambil dari unsur khauf, huruf hijaiyah khauf, wawu, dan fa yang menunjukkan makna dhu'ri wal fazi, yaitu khauf. Ini maknanya takut juga. Yuqalu khafahu yukhafuhu khaufan wa khaifan wa makhafatan. Khafatan. Ini tasrifnya. Wa minhu takhwifu wal ikhafah wat takhawuf. Ini bentuk-bentuk turunan dari unsur itu kemudian ditasrif menjadi berbagai bentuk kata seperti ini. Dan bermakna juga sifat wanaktu, yaitu khaifun, orang yang takut, wahwal faz'u, itu adalah takut. Wal amru minhu khaf, bentuk perintahnya, amrnya itu khaf, takutlah. Wa khawwafar rajul, seorang itu dia takut, ja'alan nasa yukhafunahu. Khawwafa ar-rajul, seorang menakut-nakuti. Khawwafa, yukhawwafu, menakut-nakuti. Yaitu ja'alan nasa yukhafunahu, menjadikan orang-orang itu takut padanya. Wa fi tanzilil aziz, dalam Al-Quran disebutkan innama dzalikumu syaitanu yukhawwifu awliya'ahu. Syaitan-syaitan itu semata-mata ingin menakut-nakuti kalian dengan wali-wali syaitan. Kemudian maksudnya apa? Ai yaj'alukum takhafuna awliya'ahu, yaitu menakut-nakuti kalian, menjadikan kalian agar takut kepada wali-wali syaitan. Wa qala sa'nabu, maknanya adalah yukhawwifukum bi awliyaihi. Sama, agar menakut-nakuti, agar membuat kalian takut kepada wali-walinya. Wa tariqun makhufun, wa tariqun makhufun, jalan yang ditakuti, wa mukhifun takhafuhu annas. Mukhifun itu adalah fa'il dari akhafa, maksudnya apa? Takhafuhu annas. Orang manusia itu takut melewati jalan itu. Qaumu khaufun ay khaifuna wa minhu qauluhu subhanahu wa ta'ala. Ada qaumun khaufun, yaitu satu kaum yang mereka itu takut. Khaifuna yaitu fa'il dalam bentuk jamak, mereka orang-orang yang takut. Wa minhu, di antara penggunaannya adalah dalam firman Allah Ta'ala khaufan wa tama'an, dalam keadaan takut dan harap. Al-khaifina adabahu wa tami'ina fi sawabihi, maksudnya adalah mereka takut pada adab Allah tapi mereka mengharapkan balasan atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dari sisi bahasa. Kemudian wal khaufu fil istilah, khauf menurut pengertian istilah huwa tawakku'u khululi makruhin. Tawakku'u khululi makruhin, yaitu intidor al-khudus, yaitu menunggu hilangnya sesuatu yang dibenci. Itu terbayang kejadian yang akan datang, sesuatu yang tidak disukai. Au fawati mahbubin, atau ada kekhawatiran dia terlewatkan dari mendapatkan sesuatu yang
sukai atau diharapkan. Li alamatin madnunatin, itu adalah alamat madnunah, yaitu maf'ul dari dzon, sesuatu yang disangka. Jadi sesuatu yang dia kira itu akan terjadi berupa hal yang dia benci, atau dia melewatkan sesuatu yang dia sukai. Jadi menimbulkan perasaan khauf tadi itu. Au maklumatin, atau sesuatu yang sudah jelas. Jadi bukan hanya rasa takut itu muncul dari prasangka, tapi juga gelagat, tanda-tanda yang memang sudah jelas menimbulkan rasa takut. Au huwa, atau maknanya yang lain adalah itirabul qalbi, bolak-baliknya hati, guncangnya hati, wa harakatuhu, dan geraknya hati, wa faza'ahu minal makruhin yanaluhu, dan rasa takut dari mendapatkan sesuatu yang dia benci, dia tidak sukai. Au mahbubun yafutuhu, atau terlewatkan hal yang dia sukai. Wa huwa didul amni, khauf itu adalah kebalikan dari rasa aman. Wa yustamalu fil umurid dunyawiyah wal ukhrawiyah. Nah, khauf ini digunakan dalam perkara-perkara duniawi dan ukhrawi. Qala Ibnu Qudamah rahimahullah, i'lam annal khaufa ibaratun an ta'allumil qalbi wa ikhtiraqihi bisababi tawaqqu'i makruhin fil istiqbal. Kata Ibnu Qudamah, ketahuilah bahwasanya khauf itu adalah ungkapan dari rasa sakitnya hati. Jadi sebuah ungkapan perwujudan dari sakitnya hati dan terbakarnya hati karena sebab terjadinya sesuatu yang dia tidak sukai di masa datang. Jadi penyebabnya adalah sesuatu yang akan datang. Sesuatu yang akan datang dan itu tidak disukai oleh hati, maka itu menimbulkan perasaan. Nah, itulah khauf itu. Ini agak perlu di pelan-pelan. Takrif itu biasanya begitu, kalau lughah istilah itu. Masya Allah, memang para ulama tapi menjelaskannya luar biasa. Tapi ini bagian terpentingnya, karena kalau tidak nanti bisa keliru. Kemudian dibawakan oleh penulis misalul dzalika, contohnya adalah man jana ala malikin jinayatan. Man jana, siapa yang jana itu irtikabu jurman, dia terkena atau mendapatkan sebuah atau melakukan kejahatan, Pidana ya. pidana. Ala malikin jinayatan, pada seorang raja melakukan sebuah kejahatan. Summa waqa'a fi yadihi, kemudian dia berdiri di hadapannya. Wa huwa yukhafu al-qatla, dia takut dibunuh. Wa yujawwizul afwa, dan dia berharap akan mendapatkan ampunan. Walakin yakunu ta'allama qalbuhu bi hasabi quwwati ilmihi bil asbabil mufdiyah ila qatlihi. Akan tetapi hatinya itu dipenuhi dengan rasa ketakutan. Ada sesuatu yang kuat, ya karena dia melakukan jinayah, melakukan kriminalitas, kejahatan, maka dominan dalam hatinya, wah ini pasti akan mendapatkan hukuman mati gitu. Wa tafahusi jinayatihi, dan dia melakukan jinayahnya itu karena berlebihan. Wa ta'siriha indal malik, dan itu menimbulkan pengaruh yang kuat di hadapan raja. Wa bihasabi dhi'fil asbab yudha'iful khauf, dan karena adanya lipat gandanya sebab tadi, dia melakukan jinayah itu berlebihan, sedangkan dia melakukan jinayah yang biasa saja sudah terancam mati, apalagi dilakukan berlebihan, maka rasa takutnya pun akan berlipat ganda. Waqad yakunu al khauf la an sababin jinayatihi, akan tapi kadang khauf itu terjadi bukan karena sebab perilaku jinayah atau perilaku kriminalitasnya, bal an sifatil mukhawwaf, akan tapi karena sifat sesuatu yang ditakuti, karena sifat sesuatu yang ditakuti. Jadi ada dua sisi, dia takut karena jinayah yang dia lakukan, karena kriminalitas yang dia lakukan, atau dia takut karena di hadapan sesuatu yang dia takuti.
wa adomatihi, dan keagungan yang ditakuti itu, wa jalalatihi, dan ketinggiannya, kemuliaannya. It qad alima anallaha subhanahu wa ta'ala lau ahlakal alamin lam yubali. Sebagaimana juga ketika seorang itu mengetahui bahwasanya Allah itu kalau menghancurkan alam maka Allah tidak peduli. Maksudnya ketika sudah menetapkan ya pasti hancur, tidak ada yang bisa menghalangi lagi. Walam yamna'hu mani'un, tidak satupun yang bisa menghalangi, tidak ada satupun yang menghalangi. Fa bi kasabi ma'rifati al-insanu bi uyu bi nafsihi. Nah, kemudian dengan sebab seorang manusia itu dia mengetahui aib dirinya, wa bijalalillahi subhanahu wa ta'ala wa istighnaihi, kemudian dia paham, dia mengetahui, memahami kemuliaan ketinggian Allah, dan Allah itu maha kaya, tidak butuh yang lain. Wa annahu la yus'alu amma yaf'alu, dan Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dia lakukan, akan tapi Allah yang menanyain kita yang melakukan. Yakunu khaufuhu, maka itu memunculkan rasa takut pada diri seorang tersebut. Jadi beliau membawakan pengertian khauf dari dua sisi. Dicontohkan dengan sebuah kasus tadi itu, ketika seorang melakukan jinayah kepada seorang raja, dan dia tahu kalau jinayat itu pasti konsekuensinya mati, muncul rasa takut. Nah, rasa takut itu bisa jadi karena jinayat yang dia lakukan, semakin dia melakukan kejahatan yang berlipat ganda kadarnya, rasa takutnya semakin besar. Itu dari satu sisi. Dari sisi yang lain, bisa jadi rasa takutnya itu muncul karena dia menghadapi raja ini. Maka sama juga ketika seorang itu mengenal Allah, dia paham kalau Allah itu syadidul iqab, hukumannya itu sangat keras, kemudian Allah itu tidak butuh makhluknya, tidak butuh hambanya. Kalau Allah menegakkan hukum itu pasti adil, maka dari situ kemudian dari makrifat itu muncullah rasa takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini takrif khauf, kemudian sedikit penggunaan khauf dalam konteksnya. Nah, sekarang kita lihat penjelasan beliau berikutnya, yaitu ma'anil khaufi fil Quran. Makna-makna khauf di dalam Al-Quran. Qala musannif hafidhahullah ta'ala, waradat kalimatul khaufi fil Quran musyaron biha ila iddati ma'anin. Kata khauf dalam Al-Quran itu muncul dalam banyak makna. Mimma yahsulu bisa babiha al-khauf. Di antaranya adalah yang menjadi sebab khauf. Wa min dalika di antaranya adalah al-qatlu al-maut. Jadi kata khauf disebutkan dalam Al-Quran yang pertama kali berkaitan dengan yang menyebabkan munculnya khauf, yaitu al-qatlu, pembunuhan atau peperangan, aul maut atau kematian. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bihi. Dan jika datang kepada kalian satu perkara yang itu adalah berupa rasa aman atau rasa takut, ada ubihi, maka nasyarahu atau a'lanahu, maka sampaikanlah, kabarkanlah. Kemudian waqala ta'ala, wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Wala, dan sungguh, nabluwannakum, benar-benar kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu, minal khauf, dari rasa takut. Kemudian al-qital, yaitu peperangan. Jadi makna khauf di sini itu yang pertama tadi adalah al-qatlu, pembunuhan, atau al-maut. Kemudian ya kematian. Kemudian khauf berkaitan dengan makna al-qital, yaitu peperangan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza ja'al khaufu ra'aitahum yanduruna ilaika taduru a'yunuhum kalladzi yughsha 'alaihi minal maut. Dan ketika rasa takut itu datang, ra'aitahum, kamu melihat mereka itu, yanduruna, mereka melihat, ilaika, kepadamu, taduru a'yunuhum, mata mereka itu berputar, kalladzi yughsha 'alaihi, seakan seperti orang yang tersusupi atau terliputi minal maut, yaitu kematian. Saking takutnya mereka itu
sampai membelalakkan matanya berputar karena ketakutan. Wa idza dhahabal khauf, ketika rasa takut itu hilang, salakukum bi alsinatin khidatin, itu mencaci, mereka mencaci kalian dengan lisan-lisan mereka. Mereka mencaci kalian dengan lisan-lisan mereka. Ini konteksnya perang, ketika diajak bertempur, perang, ketika datang rasa takut, maka mereka seperti itu. Tapi ketika selesai rasa takutnya sudah tidak ada, mereka kembali mencela kalian dengan lisan-lisan mereka. Kemudian khauf itu dalam konteks rasa cemas, husulul amri ghairi marhubin, yaitu rasa cemas yang muncul karena adanya satu perkara yang tidak diharapkan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman khofa min musin janafan au isman, maka siapa yang dia itu takut min musin, yaitu orang yang memberi wasiat. Janafan yaitu milan anil haq, kalau misalnya engkau takut orang yang memberi wasiat itu dia condong atau berpaling dari kebenaran, au isman atau dosa. Jadi rasa cemas, khauf di sini dalam konteks cemas. Ini dalam urusan memberikan wasiat. Kalau ada orang yang beri wasiat kemudian dia dikhawatirkan dia itu melenceng dari kebenaran atau dia melakukan dosa, nah itu memunculkan rasa cemas. Rasa khauf di sini maknanya cemas. Dan waqala ta'ala berfirman, illa an yakhofa alla yuqima hududallah, kecuali yakhofa, yaitu dia takut alla yuqima hududallah, yaitu tidak bisa menegakkan batasan-batasan atau hukum Allah. Ini kalau tidak salah berkenaan dengan perceraian atau rujuk gitu. Kalau misalnya masih bisa diharapkan kebaikannya, maka boleh kembali. Kalau misalnya ditakutkan tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka tidak apa-apa, saling melepaskan diri dengan ma'ruf. Kemudian di sini maknanya khaufu yaitu yu'alima, illa an yukhafa, yaitu jika diketahui nanti memunculkan rasa itu tidak bisa menegakkan hukum Allah, maka demikian dan demikian. Kemudian yang berikutnya waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in khiftum, jika kalian takut Allah tuqsitu, tidak bisa berbuat adil fil yatama, terhadap anak yatim. Yaitu khiftum di sini adalah alimtum, jika kalian mengetahui, merasa takut nanti tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim. Ini berkaitan dengan amanah anak yatim. Waqala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa inim ra'atun khafat min ba'liha nusuzan au i'radun fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulhan. Jika seorang perempuan itu dia takut terhadap suaminya, dia takut membangkang atau dia tidak balilo, tidak mau patuh, maka tidak apa-apa atas keduanya, atas suami istri itu, an yusliha bainahuma sulhan, mereka berdamai. Jadi kalau misalnya dia tahu bahwa dia khawatir tidak bisa patuh, dia tidak bisa takutnya membangkang, maka boleh kemudian saling melepaskan, tapi dengan cara yang baik. Kemudian an-naqsu, yaitu cacat atau kekurangan. Qala Allah Subhanahu wa taala, au ya'khudahum ala takhawufin. Au ya'khudahum maknanya adalah yu'adzibahum. Jika kemudian Allah menghadap mereka ala takhawufin, yaitu tanakus syai'an fa syai'an hatta
yuhlikal jami'ah, yaitu mengadab sedikit demi sedikit hingga akhirnya semuanya binasa, yaitu dikurangi nikmatnya, serba dikurangi ya. Dikurangi sampai akhirnya mereka binasa. Nah, khauf di sini digunakan dalam konteks seperti itu. Kemudian al-khosyah minal adabi wal uqubah. Khauf di Al-Qur'an digunakan untuk menunjukkan khosyah dari adab dan uqubah dan hukuman. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, yada'una rabbahum khaufan wa tama'an. Mereka berdoa mohon pada Rabbnya khaufan dalam keadaan takut, wa tama'an dan penuh harap. Qala Ibnu Hajar rahimahullahu inda syarahahu liqauli Al-Bukhari, itu Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika beliau mensyarah ini di hadisnya Imam Bukhari di bab al-khauf minallahi azza wajal, kata beliau, babu al-khaufu minallahi azza wajal huwa minal maqamatil aliyah. Jadi khauf ini termasuk salah satu kedudukan yang tinggi, bahwa min lawazimil iman, ini adalah bentuk dari konsekuensi iman. Khauf menurut Ibnu Hajar sebagaimana dalam Sahih Bukhari itu kedudukannya tinggi, termasuk kedudukan yang tinggi, makom yang tinggi. Dan khauf itu bagian dari konsekuensi iman. Khauf bagian dari konsekuensi iman. Kalau Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kalian kepadaku jika kalian beriman. Maka khauf, takut pada Allah itu adalah bagian dari konsekuensi iman. Bahkan nanti di penjelasan berikutnya disebutkan bagian dari syarat iman. Artinya tidak sempurna iman seorang sampai dia itu ada rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, fala takhsyau an-nasa wakhshauni. Janganlah kalian itu takut pada manusia, akan tetapi takutlah padaku. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Innallaha azizun ghafur. Jadi orang yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya hanyalah para ulama. Sesungguhnya Allah aziz, yaitu Allah maha perkasa, ghafurun, Allah maha pengampun. Wan Anasin radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, inni la atqakum lillah. Kata Rasul, sungguh aku ini orang yang paling bertakwa dibandingkan kalian. Orang yang paling bertakwa kepada Allah dibandingkan kalian. Wa akhsyakum lahu, dan aku orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Nah, ini masih berkaitan dengan di atas. Ini adalah penjelas dari firman Allah di atas, bahwa Allah nyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sungguhnya yang takut pada Allah dari kalangan hambanya Allah adalah ulama, dan Rasul adalah hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama kanal abdu aqraba ila rabbih kana asyaddu lahu khasyatan mimman dunahu. Maka setiap kali manakala seorang hamba itu lebih dekat kepada Rabb-nya, maka dia akan lebih kuat rasa takutnya dibandingkan dengan orang yang di bawahnya. Hadis Nabi menyebutkan bahwa Rasul adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan Rasul adalah hamba yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul yang paling dekat kepada Allah dibandingkan dengan selainnya. Karena itu ketika di atas dikatakan bahwa khauf itu adalah lawazimul iman, bagian dari konsekuensi iman, maka penjelasannya seperti ini. Waqad wasafallahu subhanahu wa ta'ala malaikata biqaulihi. Allah Subhanahu wa taala mensifati malaikat dengan firman-Nya, ya khafuna rabbahum min fauqihim. Mereka itu takut pada Rabb-nya dari atas mereka. Wal anbiya biqaulihi, juga menyifati bagaimana para nabi Allah dengan firman-Nya, alladzina yuballighuna risalatillahi wa yakhshawnahu. Para nabi itu adalah orang-orang yang menyampaikan risalah Allah dan mereka khosyah, mereka takut pada Allah. Wala yakhshawna ahadan illallah, dan mereka tidak takut pada seorang pun, satu pun, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian disebut khauf, disebut khosyah
Apa bedanya antara khauf dengan khosyah? Al-farqu bainal khauf wal khosyah. Apa perbedaannya antara khauf dengan khosyah? Kata beliau, al-khaufu wal khosyatu lafdotani mutaqaribatani wa bainahuma khilafu basitin fil makna. Khauf dengan khosyah itu adalah dua lafadz yang berdekatan. Di antara keduanya, antara khauf dan khosyah itu ada perbedaan. Ada perbedaan sedikit dalam makna. Fal khaufu, maka yang disebut dengan khauf itu adalah huwal al-faz'u min ayyi syai'in. Ketika disebutkan khauf, maka maknanya adalah al-faz'u, rasa takut min ayyi syai'in, dari apapun. Kayak berarti kayak semacam kata umum nih. Kata umum. Ya, takut. Takut dengan apapun. Ya. Takut gelap, takut istri, takut apa. Berat. Takut. Pokoknya takut lah itu ya. Nah, amal khosyah, adapun khosyah adalah fahiyya al-khauf. Khosyah itu juga khauf. Wal fas'u, sama juga dengan maknanya khauf, fas'u sama. Tapi apa? Minal syai'i mu'addam, dari sesuatu yang diagungkan. Dari sesuatu yang diagungkan. Mu'addam itu mukhtaram, sesuatu yang diagungkan, yang dimuliakan. Qala al-Manawi rahimahullah, qala al-Zamakhsyari, al-khosyah yang disebut dengan khosyah adalah khaufun yasubuhu ta'dimun. Yang disebut dengan khosyah adalah khauf juga, khaufun, tapi yasubuhu yaitu yakhlituhu, bercampur dengan khauf ini adalah ta'dim, adanya unsur pengagungan. Takut tapi disertai adanya unsur pengagungan. Wa aksaru ma yakunu dalika an ilmihi bima yakhsha minhu walihada khussa al ulama biha. Dan khauf ini, khosyah ini akan menjadi semakin banyak, semakin besar. Semakin seorang itu tahu atau mengilmui terhadap apa yang ditakuti, maka khosyah ini akan semakin besar. Khosyah ini akan semakin besar. Walihada khussa, oleh karena itu khosyah ini dikhususkan bagi ulama ubiha. Karena ulama yang mengetahui keagungan Allah, semakin ulama ini paham makrifat pada Allah semakin kuat, semakin besar, maka khosyahnya juga semakin besar. Wa qala ar-Raghibu al-Asfahani rahimahullah, al-khosyah yang dimaksud dengan khosyah adalah khaufun yasubuhu ta'dimun, sama ya. Khaufun yaitu rasa takut yang bercampur atau terliputi dengan adanya ta'dim. Wa qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, al-khosyah ya khosyah adalah al-khaufu al-mabniyu alal ilmi bi adomati man yakhshahu wa kamali sultanihi. Khosyah adalah rasa takut yang terbangun di atas ilmu tentang keagungan dia yang ditakuti dan kesempurnaan kekuasaannya. Rasa takut yang terbangun di atas ilmu tentang keagungan dia yang ditakuti dan kesempurnaan kekuasaannya. Semakin seorang mengetahui keagungan Allah, semakin seorang mengetahui dan makrifat terhadap kekuasaan Allah, maka semakin besar khosyahnya atau khaufnya itu. Fa'alada, oleh karena itu takunul khosyah akhassa minal khaufi min nakhiyati syai'il ladzi yukhafu minhu. Karena itu khosyah itu lebih khusus dibandingkan dengan khauf dari arah atau dari sisi sesuatu yang ditakuti. Sesuatu yang ditakuti. Li'annahu labudda an yakuna mu'addoman, karena ada sisi pengagungan. Jadi perbedaan antara khauf dengan khosyah itu adalah pada sesuatu yang ditakuti atau objek yang ditakutinya. Bagaimana seorang itu memandang objek yang ditakutinya. Kalau sekedar takut, misalnya tadi takut ular, takut kegelapan, takut istri dan lainnya, maka itu takut yang biasa. Tapi begitu mengetahui keagungan, ada unsur pemuliaan, nah itulah khosyah. Wa itu demikian juga wal khosyatu akhossu min jahti man taqa'al khosyatu minhu. Dari sisi
orang yang meletakkan atau rasa takutnya itu. Khaisu innal khosyata makhsusatun bil ulama billah. Nah, khosyah itu digunakan secara khusus untuk para ulama, yaitu orang-orang yang mengetahui, yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama." Yaitu yang takut kepada Allah dari kalangan hambanya itu semata-mata hanyalah para ulama. Jadi khosyah ini digunakan secara khusus untuk orang-orang yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai khaufan makrunan bi ma'rifatin, yaitu rasa takut yang itu terikat berkaitan dengan makrifat. Jadi khosyah penggunaannya khusus dan itu digunakan untuk para ulama, takutnya para ulama, dan itu berkaitan dengan makrifat mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidalika, dan karena itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amma wallahi inni la atqakum lillah." Nah, ini seperti tadi. Demi Allah, sungguhnya aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Wa akhsyakum lahu, dan aku yang paling takwa kepada Allah dibandingkan kalian, dan aku yang paling takut kepada Allah dibandingkan kalian. Li'annahu imamul alimina wal arifin. Itu kalau karena ini ada wawu ya, ada ataf, jadi bukan alim. Jadi Rasul itu adalah imamnya orang-orang alim dan orang-orang yang arif. Karena Rasul yang paling bertakwa pada Allah dan Rasul yang paling takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, beliau juga bersabda, "Wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan." Demi Allah, kalau kalian itu mengetahui apa yang aku ketahui, sungguh kalian itu akan sedikit tertawa. Wala bakaitum kasiron, dan sungguh kalian itu akan banyak menangis. Wa ma taladzzathum wala taladzzatum bin nisa'i alal furusin, dan tidaklah kalian akan berlezat-lezat dengan istri-istri kalian di tempat tidur. Wala kharajtum ila su'udati taj'aruna ilallah, dan sungguh kalian akan keluar ke tempat-tempat yang tinggi, yaitu murtafaun minal ard, yaitu dataran tinggi. Untuk apa? Taj'aruna ilallah, taj'aruna tarfa'una sautakum ilallahi bidu'a, kalian akan memohon, mengangkat suara untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian melihat sebagaimana yang aku lihat, yang aku ketahui, maka kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis, dan tidak terlalu nikmat untuk bernikmat-nikmat dengan istri, tapi kalian akan keluar ke tempat-tempat yang tinggi untuk bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaqa kasiratal baqai wa qillata dhahika ad-dalatu 'alal khaufi wal khasyati bil ilmi. Maka ketika Rasul itu mengaitkan banyaknya menangis dan sedikitnya tertawa, itu menunjukkan adanya khauf dan khosyah yang muncul karena ilmu. Karena tadi disebutkan lau ta'lamuna, kalau kalian mengetahui, ma'alamu, sesuatu yang aku ketahui, apa-apa yang aku ketahui, jadikan ilmu, berdasarkan ilmu. Maka khaufnya Rasul ini adalah khosyah yang itu muncul karena ilmu. Wal khaufu li'amatil mu'minin, adapun khauf bagi umumnya orang beriman, wal khosyah lil ulama, sedangkan khosyah itu adalah bagi ulama wal arifin dan orang-orang yang punya makrifat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khauf itu digunakan untuk umumnya orang beriman, adapun khosyah itu dikhususkan bagi para ulama dan orang-orang yang punya makrifatullah. Wa ala hasabi qadaril ilmi wal makrifat, dan itu tergantung dari kadar ilmu dan makrifat. Yakunul khauf wal khosyah, adanya khauf dan khosyah itu adalah tergantung dari ilmu dan makrifat. Kalau rasa takutnya itu berdasarkan ilmu, semakin tinggi ilmu, semakin banyak ilmu, semakin makrifat pada Allah, maka itulah khosyah. Demikian yang kita baca pagi ini, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah,
Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang memiliki rasa takut kepada Allah dengan sungguh-sungguh rasa takut, memiliki khauf dan khusyah pada diri kita semua. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita, dan masih banyak yang perlu kita pelajari. Dan andai kata kita tidak memiliki rasa takut, sungguh karena kita tidak memahami ilmu yang Allah telah turunkan ini. Insya Allah kita jumpa pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.